Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wala quwata illa billah. Yang pertama yang saya hormati serta saya takdimi yakni dosen pengampu mata kuliah hukum acara peradilan agama yakni Ibu Siti Nurkhadilah MH dan juga teman-teman kelas HTN 4 yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oki Mabruri dengan NIM 22210203054, yang mana dalam video kali ini saya akan sedikit menerangkan atau sedikit menjelaskan terkait prosedur PK atau dapat kita artikan sebagai peninjauan kembali, yang mana peninjauan kembali ini dapat kita lakukan dalam perkara-perkara pidana ataupun perdata. Akan tetapi dalam hal ini kita akan lebih spesifik untuk membahas terkait perkara perdata, karena sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan oleh Ibu Lila yakni hukum acara peradilan agama, yang mana dalam konteks acara peradilan agama pasti di dalamnya akan memuat acara-acara dalam hal keperdataan, teman-teman. Baik, langsung saja. Di sini saya sedikit merangkum ya terkait prosedur atau pengajuan peninjauan kembali, yang mana pertama untuk dasar hukum. Dasar hukum daripada PK atau peninjauan kembali itu terdapat dalam pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jadi di dalam undang-undang tersebut itu nanti dijelaskan teman-teman bahwasanya terkait prosedur peninjauan kembali, definisi daripada prosedur peninjauan kembali, dan syarat-syarat apapun yang harus ditempuh untuk kita melakukan peninjauan kembali, seperti itu. Dan untuk selanjutnya terkait peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu sesuai apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya ya, rekan kelompok saya, yang mana peninjauan kembali ini adalah proses yang dilakukan setelah adanya sebuah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum, seperti itu teman. Katakanlah ada seseorang yang ketika berperkara di peradilan agama, ya, ketika dia sudah mendapatkan sebuah putusan, akan tetapi si pemohon, katakanlah si pemohon atau si penggugat ini tidak sreg lah dengan putusannya, seperti itu. Katakanlah putusan tersebut merugikan kepada si pihak korban ini, maka pihak korban itu dapat melakukan PK atau peninjauan kembali, teman-teman. Ya, dan untuk selanjutnya yakni terkait tenggang waktu, seperti itu. Karena memang tadi peninjauan kembali itu sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka terkait peninjauan kembali, katakanlah kita ingin melakukan sebuah PK, seperti itu. Jadi ada tenggang waktu di sana. Katakanlah ada timeline-nya, seperti itu teman-teman. Jadi timeline daripada peninjauan kembali, yang mana jika kita berkaca di dalam undang-undang itu adalah 180 hari kalender dihitung sejak sejak peninjauan kembali itu kita ajukan atau kita mohonkan, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya sedikit merangkumnya terkait alasan-alasan pengajuan, yang mana pertama, kondisi spesifik. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan beberapa alasan spesifik seperti kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah putusan. Jadi semisal nih, ketika sebuah putusan itu sudah diputuskan oleh pengadilan, akan tetapi setelah putusan tersebut itu sudah kita eksekusi, katakanlah kita sudah mengeksekusi putusan tersebut, akan tetapi di kemudian hari kita menemukan sebuah tipu muslihat, katakanlah dalam hal putusan tersebut yang mengakibatkan putusan tersebut itu diputuskan, itu ada sebuah tipu muslihat dari pihak lawan kita, seperti itu. Jadi karena kita sudah menemukan tipu daya tersebut, katakanlah tipu muslihat tersebut, jadi kita dapat mengajukan yang namanya pengajuan kembali, seperti itu, dengan alasan yaitu tadi tipu muslihat, seperti itu.
Kemudian yang kedua, yakni bukti-bukti palsu yang baru ditemukan. Jadi semisal putusan tersebut sudah dilandingkan, akan tetapi di kemudian hari kita menemukan sebuah bukti-bukti yang palsu. Katakanlah alat-alat bukti yang diajukan atau yang didatangkan di pengadilan itu adalah bukti-bukti palsu, hanya rekayasa gitu. Dan kita temukan ketika putusan tersebut sudah dilandingkan, sudah diputuskan gitu. Jadi itu dapat menjadi alasan kita untuk mengajukan PK atau pengajuan peninjauan kembali ini, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yakni kesalahan atau kekeliruan dalam putusan yang baru diketahui. Jadi katakanlah putusan yang diputuskan oleh pengadilan itu ada kekeliruan di sana. Katakanlah seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara, itu putusannya didasarkan pada hukum yang mana hukum tersebut itu tumpang tindih seperti itu. Jadi tidak harmonis. Katakanlah hakim memutuskan dengan dasar undang-undang ini, akan tetapi undang-undang ini itu bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya seperti itu. Jadi kan tidak boleh kan? Karena di dalam hukum itu ada sebuah asas yang mana pokok yang mana dikatakannya, tak terjemah, saya cuma hafal terjemahannya ya. Jadi hukum yang lebih tinggi itu akan menyampingkan hukum yang ada di bawahnya. Dan juga ada lagi hukum yang bersifat khusus itu akan menyampingkan hukum yang bersifat umum. Seperti itu. Katakanlah seorang hakim itu mendasari hukumnya terkait dengan hukum yang sifatnya itu umum, akan tetapi dalam hukum tersebut, dalam aturan tersebut itu sudah ada aturan yang memang sifatnya khusus gitu itu. Jadi dalam hal pengambilan dasar hukum, seorang hakim ini keliru seperti itu teman-teman. Jadi itu dapat kita jadikan alasan untuk kita mengajukan peninjauan kembali seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya yakni hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut dalam putusan. Jadi katakanlah dalam putusan hakim itu ada sebuah putusan yang memang itu melebihi daripada permintaan dari pemohon seperti itu. Katakanlah si pemohon meminta untuk 1, 2, dan 3, akan tetapi dalam hal putusan itu memuat lebih daripada 1, 2, 3 permintaan ini. Jadi itu tidak boleh. Dalam artian jikalau kita berbicara dalam ranah Mahkamah Konstitusi, itu putusan yang memang melebihi daripada permintaan dari pemohon, itu dapat kita asumsikan atau dapat kita artikan sebagai putusan multilateral seperti itu teman-teman. Teman-teman, bukan putusan multilateral ya, akan tetapi putusan ultra petita seperti itu. Jadi putusan tersebut itu di dalamnya itu memuat sebuah putusan yang memang melebihi daripada permintaan dari pemohon seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait prosedur atau cara mengajukan PK atau peninjauan kembali. Yang mana di sini langkah awal ya, saya izin membacakan teman-temannya. Berkas perkara diserahkan kepada panitera muda, panitera ya, sebagai petugas awal untuk merekam pendaftaran permohonan peninjauan kembali. Jadi semisal kita ingin mengajukan PK, yang mana kita sudah tahu nih bahwa ketika kita ingin mengajukan PK, kita itu masih belum melebihi 180 hari itu. Jadi masih anggaplah masih belum kadaluarsa gitulah ya. Jadi kita dapat mengajukan peninjauan kembali. Langkah awal kita yang kita tempuh itu adalah kita berikan berkas, kita ajukan berkas kita itu kepada panitera di pengadilan. Yang selanjutnya yakni isi permohonan. Permohonan harus diajukan secara tertulis. Jadi katakanlah berbentuk sebuah file atau tulisan di sana, teman-teman. Kemudian dengan menyebutkan alasan yang jelas digunakan sebagai dasar permohonan. Jadi alasan kita untuk mengajukan permohonan ini itu harus jelas ya, sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan tadi. Katakanlah kita menemukan sebuah tipe muslihat, kita menemukan sebuah putusan yang katakanlah dasar hukumnya daripada hakim itu tumpang tindih. Jadi alasan-alasan kita untuk mengajukan PK itu jelas gitu. Seperti itu. Jadi kayak udah terkonsep gitu. Alasan kita jelas dan juga kita juga dampaknya kita juga akan memiliki kekuatan hukum di sana kalau alasan kita jelas seperti itu. Dan untuk selanjutnya terkait pengiriman salinan larat ya.
Nah, kemudian jika pemohon tidak dapat menulis, maka ia boleh mengurai permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk dengan hasilnya direkam dalam bentuk catatan. Jadi semisal ada suatu permohonan, katakanlah kita sebagai pemohon, kita tidak dapat menulis sesuatu itu, katakanlah kita buta, katakanlah kita bisu, katakanlah kita tidak punya tangan, katakanlah kita tidak punya mulut, seperti itu, katakanlah kita cacat lah secara fisik, yang mana kita tidak dapat menulis, kita tidak dapat mengetik, katakanlah gampangnya seperti itu teman. Jadi kita dapat mengajukan permohonan tersebut tanpa menulis, begitu. Jadi kita dapat memohonkannya dengan secara lisan. Bisa saja kita wakilkan, katakanlah kita memberi kuasa kepada saudara kita, kepada seorang advokat atau lain sebagainya, itu bisa diajukan secara lisan seperti itu. Kita bisa secara lisan di dalam pengadilan kepada hakim yang memang ditunjuk, dan nanti akan direkam sebagai anggaplah dokumentasi kita untuk mengajukan PK. Untuk selanjutnya ya, ketika salinan atau bukan salinannya, untuk selanjutnya yakni pengiriman salinan. Setelah ketua pengadilan negeri menerima permohonan, panitera wajib memberi atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan dalam waktu 14 hari. Jadi semisal pengajuan peninjauan kembali kita itu sudah diterima oleh pengadilan, maka nanti pengadilan itu akan mengirimkan salinan permohonan pengajuan peninjauan kembali kita itu kepada lawan. Katakanlah pihak yang memang menjadi lawan kita di sana. Jadi kita memohon kepada pengadilan untuk agar supaya si A, katakanlah si A ya, itu seperti ini, seperti itu, seperti itu. Katakanlah si A ini melakukan tipu muslihat seperti itu. Jadi semisal permohonan kita itu sudah diterima, maka nanti pengadilan itu akan mengirimkan salinan tersebut kepada lawan kita atau si A ini, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, terkait pengiriman salinan tersebut itu juga ada jangka waktunya, ada timeline-nya seperti itu teman-teman. Jadi dalam hal dalam hal pengiriman salinan itu dikirim paling lambat 14 hari setelah pengajuan itu diterima oleh pengadilan. Gitu. Jadi pengadilan itu tidak boleh melebihi 14 hari daripada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketika itu sudah dikirimkan ke lawan, katakanlah pihak lawan ini sudah menerima salinan daripada permohonan kita, maka nanti pasti dong lawan ini akan merespon kan, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya respon lawan. Respon lawan di sini juga ada temponya, juga ada timeline-nya, seperti itu. Jadi waktu respon di sini. Ya saya bacakan. Pihak lawan harus mengajukan jawabannya dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Jadi pihak lawan itu memiliki waktu paling lama 30 hari setelah permohonan itu dikirim oleh pengadilan, seperti itu. Jadi semisal pengadilan sudah mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan atau pihak yang dituju, jadi dia memiliki waktu 30 hari untuk merespon daripada permohonan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yakni terkait respon. Jadi respon lawan itu juga harus diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan tanda tangan panitera dan catatan tanggal penerimaan jawaban tersebut. Jadi nanti akan lebih spesifik lagi. Jadi jawaban daripada lawan, katakanlah lawan kita ketika memberikan jawaban itu harus diserahkan kepada panitera. Katakanlah kita serahkan kepada pengadilan, yang mana dalam hal ini pengadilan tersebut itu yang memutus putusan tersebut. Jadi kita kirimkan kepada pengadilan yang memang itu katakanlah memiliki ikatan hukum dengan kita yang berproses di dalam pengadilannya. Kemudian selanjutnya ketika sudah ada jawaban daripada lawan kita, maka nanti akan ada sesi pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, seperti itu. Jadi setelah menerima jawaban lawan, panitera wajib mengirimkan bandel perkara peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari, seperti itu. Jadi semisal permohonan sudah ada dipegang oleh panitera,
panitera dalam pengadilan terkait ya. Kemudian jawaban daripada lawan daripada yang dimohonkan itu sudah ada, maka nanti akan dikirim ke Mahkamah Agung seperti itu. Jadi seorang panitera dalam hal ini yang memang dipilih oleh pengadilan itu nanti berkewajiban untuk mengirimkan berkas tersebut, bandel tersebut itu kepada Mahkamah Agung seperti itu, yang mana juga ada temponya. Jadi selambat-lambatnya 30 hari setelah ada respon daripada lawan yang diajukan, daripada lawan kita seperti itu. Dan untuk selanjutnya yakni isi berkas perkara. Isi berkas perkara yang diberikan atau dikirimkan kepada Mahkamah Agung itu harus lengkap dengan berkas perkara beserta biaya yang diperlukan. Jadi karena beracara itu harus ada biayanya, jadi biaya itu harus tertera di dalam berkas yang akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Seperti itu teman-teman. Kemudian terkait putusan Mahkamah Agung, karena memang semuanya sudah selesai ya, katakanlah berkas pemohon sudah ada, jawaban daripada termohon sudah ada, sudah dikirim juga ke Mahkamah Agung, maka yang terakhir yakni putusan daripada Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung ya memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi untuk perkara peninjauan kembali atau PK, maka semisal Mahkamah Agung sudah memutuskan perkara tersebut, katakanlah Mahkamah Agung sudah menimbang nih terkait berkas yang memang sudah dikirim kepada Mahkamah Agung, katakanlah Mahkamah Agung menolak, menerima ataupun membatalkan daripada putusan yang sudah ada sebelumnya, ya itu terserah Mahkamah Agung, karena memang itu adalah hak dan wewenang daripada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung adalah pengadilan yang memutus di tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada peninjauan kembali lagi seperti itu. Karena memang asas daripada peninjauan kembali itu bahwasanya peninjauan kembali itu hanya dapat bisa kita lakukan satu kali dalam satu putusan. Jadi semisal ada putusan yang tidak menguntungkan kita, ada putusan yang memang merugikan kita, maka kita ajukan peninjauan kembali, tapi bisanya itu cuma satu kali teman-teman. Kemudian yang terakhir, hasil akhir dari Mahkamah Agung. Jadi jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, maka putusan yang dimohonkan akan dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memeriksa serta memutus perkara tersebut sendiri. Jika ditolak, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan. Seperti itu. Jadi semisal permohonan tersebut dikabulkan, maka putusan tersebut itu dianggap batal atau dibatalkan gitu lah. Dalam artian batal demi hukum gitu. Dan semisal ditolak, maka ya tetap putusan tersebut akan berlaku sebagaimana mestinya putusan itu berlaku. Kemudian cancelling permohonan. Katakanlah ketika kita memohonkan suatu permohonan peninjauan kembali, akan tetapi di tengah-tengah permohonan peninjauan kembali kita ingin mengcancel, kita ingin membatalkan seperti itu. Jadi di sini ada tahap-tahapnya atau ada syarat-syaratnya untuk mengcancel daripada permohonan yang kita ajukan kepada pengadilan. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan tanda tangan permohonan atau kuasanya. Jadi seorang permohon itu nanti semisal mau mengcancel atau mau membatalkan PK-nya, itu diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui perantara Ketua Pengadilan Negeri seperti itu. Atau kalau di dalam pengadilan agama ya Ketua Peradilan Agama seperti itu. Jadi karena memang hampir sama prosedur daripada pidana maupun perdata. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk terakhir, semisal sudah di-cancel, maka ya permohonan tersebut ya batal. Katakanlah bukan keinginan daripada pemohon, jadi nanti pengadilan yang akan meng-cancel daripada permohonan yang dibatalkan tersebut. Jadi mungkin itu ya teman-teman serangkaian prosedur peninjauan kembali atau dapat kita singkat PK, yang mana sedikit penjelasan dari saya ini hanya sebatas daripada sedikit ilmu yang saya miliki. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada tutur kata saya yang memang kurang berkenan, kurang sreg di hati teman-teman sekalian. Dan juga saya mohon maaf terkait memang dari kondisi tempat ataupun baju yang memang kurang memadai teman-teman. Dan terakhir
dari kami, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.